Halo, suara saya terdengar? Masih terdengar? Iya. Masih, Bu. Takutnya sinyalnya jelek. Di sini hujan soalnya. Masih. Kita akan memulai perkuliahan metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Saya mohon maaf, seharusnya jadwalnya minggu kemarin, minggu kemarin, tapi karena saya sedang luar kota, saya mencoba untuk tetap kuliah, tapi ternyata sinyalnya tidak bagus gitu. Nah, memang kalau di daerah-daerah kadang masih belum stabil juga sinyalnya. Oleh karena itu saya mohon maaf, jadi kita undur malam ini dan semoga tetap konsentrasi dan semangat untuk melakukan perkuliahan. Namun sebelumnya mari kita buka dulu perkuliahan metodologi penelitian pendidikan agama Islam ini dengan membaca umul kitab. Semoga mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam kita mencari ilmu di bahas Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir walaupun ini pertemuan pertama, saya tidak usah kenalan ya, sudah pada kenal saya dan sudah pernah ketemu saya tentunya. Ketika di Purwodadi. Iya, Ibu. Iya. Ya nama saya ya itulah yang ada di jadwal. Belum berganti-ganti dari mulai kecil ya itu Pak, nggak pernah pergantian nama. Oke, ini silabus kita. Mungkin pengalaman pendidikan saja supaya panjenengan lebih familiar dengan saya, karena biasanya kalau sudah kenal sedikit background-nya, maka kita juga lebih dekat dengan orangnya begitu. Kelihatan Bapak Ibu sudah silabusnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Sebetulnya saya tempat tinggal saya saya bukan asli orang Semarang, saya asli dari Brebes, tapi lahir saya di Jakarta. Begitu. Jadi lahir saya di Jakarta 6 September 77, namun saya sekolah di Jakarta sampai kelas 2 SD, TK, SD di Jakarta, lalu MTSN-nya di Pondok Mahatut Tolaba di Babakan Lebak Siu Tegal, dan teman saya di Mantambak Beras Jombang, Bahrul Ulum, Ki Wahab Hasbullah. Lalu apa lagi? Ki Wahab Hasbullah, terus S1 saya di IAIN Wali Songo Semarang, mengambil Fakultas Tarbiyah. Lalu S2 saya yang pertama di Universitas Negeri Semarang, mengambil manajemen pendidikan, dan S2 saya yang kedua mengambil pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah beasiswa yang kedua, belum selesai beasiswa saya di Universitas Negeri Yogyakarta, saya mendapat beasiswa kembali di Universitas Negeri Semarang untuk S3-nya. Sehingga saya sempat pernah mengalami masa S2 dan S3 itu bareng. Jadi Senin, Selasa, Rabu saya di Jogja, lalu Kamis, Jumat saya mengajar, Jumat, Sabtu
saya kuliah, Minggu ngajar, dan Senin kembali ke Jogja kuliah lagi. S2 dan S3 saya tempuh bersama begitu. Dan saat itu pernah dalam keadaan hamil anak yang kedua juga gitu. Jadi riwayat anak saya itu anak yang pertama S2 pertama di UNES, lalu 3 bulan ya saya setelah lulus itu nganggur, nggak kuliah. Pengen hamil, nggak hamil-hamil, lalu saya coba daftar beasiswa di Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta, terima lah. Setelah terima 1 bulan baru hamil. Padahal sudah suruh buat pernyataan tidak boleh cuti. Nah memang takdir saya itu hamilnya kalau kuliah. Kalau sudah tidak kuliah tidak hamil-hamil lagi sekarang. Rezekinya itu. Iya. Nah itu Bapak Ibu sedikit riwayat pendidikan saya. Saya tinggal di dekat kampus sih Pak Ibu di Menoreh Tengah 10 nomor 1A begitu. Mungkin Bapak Ibu belum tahu kampusnya ya, tahunya yang di ini ya, di kedokteran ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Kampusnya itu sebetulnya nggak di kedokteran Pak, di Sampangan. Nah, itu kampus pusatnya di situ. Nah, ini materi-materi yang akan kita tempuh Bapak Ibu. Sebentar saya mohon maaf sekali. Ini baterainya sudah habis. Saya lupa mau cas. Saya cas HP, cas laptop dulu nggih, sebentar. Baik, saya lanjutkan. Sudah terlihat lagi Bapak Ibu layarnya? Ya. Sudah, Bu. Oke. Jadi topik-topik perkuliahan kita itu diantaranya adalah konsep dasar. Pertama kita akan bicara tentang konsep dasar hakikat penelitian ilmiah. Ini sebagai dasar kita melakukan penelitian ilmiah itu misalnya dengan pendekatan cara berpikir filosofisnya apa. Orang melakukan penelitian itu tentu sesuai dengan cara berpikir atau filsafat yang dianutnya. Nah, nanti kita akan bahas di konsep dasar dan hakikat penelitian ilmiah, Bapak Ibu. Dan perlu saya sampaikan bahwa di pasca sarjana Universitas Wahid Hasyim itu untuk saat ini ya, ini tidak boleh meneliti penelitian kuantitatif. Sehingga topik-topik kita itu nanti tanpa membahas penelitian kuantitatif. Jadi misalnya yang ini desain penelitian kualitatif, pertemuan yang kedua, lalu pertemuan yang topik ketiga, penelitian kualitatif file research, dan keempat penelitian kualitatif library research. Karena kualitatif itu ada 2 Bapak Ibu,
ada qualitative file research yang ada lokasi penelitiannya namanya file research, tapi ada penelitian kualitatif yang non interaktif atau tidak ada lokasi penelitiannya, misalnya penelitian kajian buku, kajian pemikiran tokoh gitu ya. Itu namanya penelitian kualitatif non interaktif atau disebut penelitian kualitatif library research begitu. Dan yang ketiga penelitian campuran gitu ya. Penelitian campuran itu penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita kenal dengan penelitian R&D. Apa itu R&D? Research and Development. Ya, itu masuk pada pertemuan atau topik kita ke-5. Dan selain itu ke-6 kita akan bicara tentang kajian teori dalam penelitian. Mengapa ini menjadi penting? Karena teori itu merupakan dasar kita untuk kita membuat instrumen penelitian. Kita bisa juga membuat mencari data penelitian begitu. Karena dari instrumen penelitian ini dikembangkan dalam mengambil data penelitian. Jadi fungsi kajian teori nanti kita bahas sehingga kita memahami penelitian kita ya dari teori begitu. Yang ketujuh, kita akan bicara tentang kita akan diskusi tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini mempunyai fungsi di dalam penelitian itu untuk mencari gap research atau yang dinamakan gap research itu orisinalitas penelitian kita. Orisinalitas bahwa penelitian kita lakukan itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, begitu. Nah, ini sistematika ini sebetulnya ada di tesis Bapak Ibu, di pedoman tesis. Lalu kita nanti ada UTS, UTS-nya nanti Bapak Ibu membuat proposal tesis ya, atau presentasi yang kita lakukan itu juga sebagai UTS nanti. Itu nilainya nanti akan saling mendukung. Lalu instrumen penelitian kualitatif, bagaimana sih membuat instrumen penelitian kualitatif atau kisi-kisi penelitian kualitatif misalnya. Nah, ini di pertemuan ke-9. Lalu ada topik ke-9. Setelah itu ada validitas reliabilitas data penelitian kualitatif. Valid itu datanya benar, reliable itu acak. Jadi ada namanya validitas dan reliabilitas data kualitatif. Yang ke-11 topiknya adalah teknik analisis data kualitatif. Setelah instrumen penelitian, lalu ada validitas, lalu ada teknik analisa data kualitatif. Setelah itu, topik ke-12 kita membahas tata tulis dalam penelitian tesis itu di pembahasan pedoman tesis. Dan Bapak Ibu nanti kita akan mereview, dengan harus membuat proposal dan proposal itu kita review begitu. Nah, ini beberapa topik ini yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan ini, saya berharap Bapak Ibu sudah punya buku pedoman penelitian tesis, pedoman penulisan tesis, karena buku itu juga harus Bapak Ibu punya. Di belakangnya ada bimbingan begitu. Nah, jadi sebagai bukti untuk menuliskan bimbingan begitu, mengingat bimbingan yang dilakukan lalu dicatat di belakang buku pedoman tesis itu. Oleh karenanya Bapak Ibu harus mempunyai buku pedoman tesis. Nanti kalau Pak Rois Kamdani ke Semarang misalnya, minta tolong saja dititipkan untuk dibawakan, paling nanti ganti cetak atau apa begitu. Nah, itu Bapak Ibu topik-topik kita. Dan yang perlu Bapak Ibu
pahami lagi bahwa topik-topik ini ya, topik-topik ini nanti kita diskusikan secara kelompok. Jadi ada berapa ini? Teori 35 Ibu. 35. Topik Iya. ke-1 ya. Topik ke-1 nanti biar saya hari ini juga bisa. Lalu UTS ini enggak usah, berarti 5 ya. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini yang tidak usah dibagi kelompok, tidak usah didiskusikan yang ini yang saya beri tanda merah-merah. Ini enggak usah Yang ini. nomor 13 tuh ya. Nah, ini tidak usah. Ini saya ini juga saya nanti yang mengkaji. Nah, ini yang merah-merah tidak usah dibagi kelompoknya ya. Tidak usah dibagi kelompoknya, nanti biar saya yang menjelaskan. Jadi tinggal berapa itu? 13 dikurangi 2 ya? 3 ya? 10. 10 dibagi 35. 3 ya? Ada yang 4 kelompoknya. Ada yang 3, ada yang 4. Iya. Ada yang 3, ada Iya, yang 4. ada yang 3, ada yang 4 gitu. Nah, besok mulai diskusi, pertemuan selanjutnya kita mulai diskusi. Namun hari ini saya akan menjelaskan tentang topik kita yang pertama. Bapak Ibu, nanti saya share ya. Sudah ada grupnya belum, Pak Sidik? Sampun, Bu. Ya. Sampun, Bu. Atau dibuat grup khusus untuk MPPI, Bu. Monggo terserah, saya mau masuk di grup atau apa. Yeah. Yang jelas nanti saya akan share di grup saja gitu. Oke, Materi-materi kita. Saya buatkan grup baru MPPI gitu, Bu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu mengapa metode penelitian kualitatif ini itu diajarkan atau ditempatkan pada semester 1 begitu. Karena kami berharap bahwa pada semester 1 itu ya, pada semester 1 itu Bapak Ibu itu sudah punya rancangan tesis gitu. Di mana rancangan tesis ini bentuknya adalah proposal. Nah, karena bentuknya proposal begitu, maka yang harus Bapak Ibu pahami adalah nanti harus selesai di semester 4. Karena semester 1 Bapak Ibu membuat rancangan proposal, minimal sudah tahu bagaimana membuat proposal, lalu setelah itu sudah tahu bagaimana membuat judul misalnya, dan nanti semester 3 itu Bapak Ibu saya berharap sudah ujian proposal. Nah, setelah ujian proposal di semester 4 Bapak Ibu bisa ujian tesis. Jadi tidak akan terlalu lama di bangku perkuliahan itu. Jangan lama-lama. Oh ya, harus lama-lama. Harus. Karena ini juga akan mengganggu pengelola data mahasiswa yang tidak lulus itu menjadi jelek ya, menjadi jelek gitu untuk akreditasi kita gitu. Jadi ya tepat waktu itu 4 semester, jangan lebih dari 4 semester. Oleh karena itu semester 1 langsung Bapak Ibu mendapat mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam.
Nanti setelah itu semester 2 Bapak Ibu bisa menggarap proposal. Semester 3 Bapak Ibu bisa ujian proposal. 4 Bapak Ibu bisa ujian tesis gitu. Jadi kenapa mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam ini ditempatkan di Semester pertama. Saya semester mau share screen tapi kok tidak kelihatan ini. Bentar. Oke, ini baru kelihatan. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. oke. Ya, yang pertama Bapak Ibu seharusnya kalau yang perlu Bapak Ibu pahami, seharusnya itu kalau mau mendaftar S2 begitu, minimal sudah punya rancangan proposal, sudah punya rancangan tesis yang akan dibahas nanti apa begitu. Nah, oleh karena itu begitu. Namun karena kemarin tesnya tidak usah memakai proposal, walaupun kalau di yang lain itu yang namanya masuk S2 itu harus sudah punya proposal tesis dulu begitu. Tapi karena ini khusus ya sudah nggak apa-apa gitu, nggak pakai proposal, tapi ya maka harus sudah memikirkan proposal yang semester 3 di mana nanti semester 3 Bapak Ibu sudah ujian proposal. Nah, begini, yang namanya penelitian tesis ya. Tesis itu kan sebuah penelitian. Dan ketika kita bicara penelitian, tentu kita menggunakan metode penelitian. Nah, menggunakan metode penelitian itu tentu tidak terlepas dari yang namanya metode ilmiah. Nah, ini karena penelitian itu termasuk metode ilmiah. Nah, ada namanya dalam metode ilmiah itu metode non ilmiah atau metode ilmiah. Pendekatannya menggunakan pendekatan ilmiah atau non ilmiah. Kita akan bicara tentang when, why, and how do we do the research. Kapan dan bagaimana serta kenapa dan bagaimana kita melakukan pekerjaan penelitian. Nah, dalam melakukan pekerjaan penelitian tentu kita akan bermula dari cara berpikir kita dalam melakukan penelitian. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau ibu-ibu gosip nih, ngerasa nih gitu, itu kan mencari data. Oh, misalnya Bu Suriah ini, gitu ya. Cari info. Kemudian motornya baru, gitu ya. Mencari Sertifikasinya cair, gitu ya. Itu mencari data itu. Nah, mencari datanya Bu Suriah itu habis beli motor baru karena sertifikasinya cair itu, gitu kan? Itu maksudnya itu valid enggak datanya gitu ya. Secara ilmiah enggak dilakukan. Ya logis lah, sertifikasinya misalnya sekali cair itu berapa, misalnya 3 juta, motornya angsurannya hanya 1 juta gitu kan misalnya. Oh iya wajar Bu Bu Surya ini punya motor. Tapi kalau non ilmiah misalnya bisa saja, loh Bu Surya kok cepat banget beli motor gitu. Misalnya apa jangan-jangan Bu Surya itu punya tuyul gitu kan. Itu kan non ilmiah gitu. Nah, contohnya begitu. Nah, ini beberapa pendekatan yang dilakukan. Ya, topiknya adalah Bu Surya beli motor, tapi pendekatan penelitiannya kenapa Bu Surya bisa beli motor itu bisa jadi ilmiah atau non ilmiah. Kalau ilmiah misalnya ya tadi Bu Surya punya duit karena sertifikasinya cair. Jadi dia beli motor walaupun motornya mahal dia bisa mengangsur karena sertifikasinya dapatnya berapa, angsurannya berapa misalnya begitu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak berpikir ilmiah, lo kok cepet teman tuku motor misalnya. Wingi bar tuku omah langsung tuku motor gitu kan. Iki tuyule golek ini endi gitu kan itu juga bisa itu. Simpanan, Bu. Simpanan, tabungan maksudnya. Nah, iya, jadi itu yang namanya kita meneliti dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau non ilmiah misalnya. Nah, Bapak Ibu di dalam perkembangan filsafat penelitian, filsafat itu apa sih?
Pak Direktur sudah pernah masuk belum? Profesor Mahmud Tarom. Belum pernah. Belum, masih di Surabaya, Bu. Oh, udah pulang, tapi pas waktu di Surabaya Oh, nggak bisa ngisi ya? iya. Lah nggak ada jam penggantinya? Nggak ada itu. Tidak. Pak Sidik harus yang ini, yang apa aktif, misalnya Bapak untuk menggantikan apa kemarin yang tidak bisa itu kapan? Karena Pak Direktur sibuk, kalau nggak diingatkan ya nggak ngajar gitu. Makanya Pak Direktur biasanya senangnya itu luring. Kalau luring itu satu pertemuan itu bisa 3 materi gitu kan. Cukup 3 kali luring selesai gitu. Kalau Pak Direktur tuh begitu. Dia sukanya luring. Karena kalau daring lupa dia gitu. Beliau itu lupa. Ya, karena muter-muter terus gitu. Oke. Nah, maka kalau bicara filsafat, tadi ada yang hand raise siapa? Filsafat itu artinya apa? Cara berpikir ya. Atau siapa tadi yang hand raise? Monggo. Mau ditanyakan apa? Silakan, ada yang ditanyakan. Yang hand raise tadi. Apa yang hand raise? Apa hanya pencet-pencet, kepencet? Jadi perkembangan filsafat itu dalam penelitian, itu cara berpikir dalam penelitian itu mengalami tiga aliran lah, tiga pendapat, 3 aliran. Yang pertama adalah prapositivisme, filsafat prapositivisme. Yang kedua adalah positivisme. Yang ketiga adalah post-positivisme. Nah, apa sih perbandingan 3 filsafat atau apa yang dimaksud filsafat prapositivisme di dalam penelitian? Kalau prapositivisme itu realitasnya berkembang secara alamiah, maka metode penelitiannya biasanya deskriptif kualitatif. Sebagai seorang peneliti, dia akan pasif, hanya menggambarkan apa yang diamati. Saya jelaskan di sini. Ketika cara berpikir kita seperti filsafat prapositivisme, itu ketika kita meneliti, itu kita hanya bercerita apa yang kita lihat. Begitu. Apa yang kita lihat kita ceritakan saja. Maka metode penelitiannya hanya deskriptif. Menggambarkan apa yang kita lihat. Sesuai Nah, ini kenyataan. prapositivisme. Realita. Menggambarkan saja, realis gitu ya. Maka penelitiannya itu peneliti itu bersifat pasif. Dia tidak, misalnya tadi misalnya kita meneliti tentang kesejahteraan guru melalui sertifikasi misalnya ini. Lah, kalau kita mau meneliti tentang propositivisme, aliran prapositivisme, itu hanya kita bercerita tentang sertifikasi adalah tunjangan yang didapatkan guru. Nah, kita hanya dan didapatkan hanya setiap bulan sekali dengan jumlah, ya udah gitu aja, cerita gitu misalnya. Berbeda dengan positivisme. Positivisme itu kenyataan atau realitas itu dapat teramati bersifat tunggal dan dapat dilaksanakan determinisme atau sebab akibat. Tapi dia bebas nilai dan relatif tetap dan terukur. Metode penelitiannya itu kuantitatif. Jadi kalau ada orang meneliti kuantitatif, dia menggunakan positivisme begitu dan melakukan eksperimen, percobaan mencari pengaruh. Kalau tadi misalnya di dalam penelitian prapositivisme itu yang ditulis itu atau yang diteliti itu hanya sertifikasi itu misalnya diterima dengan syarat-syaratnya apa sih mendapatkan sertifikasi misalnya. Lalu menggambarkan aja gitu. Lalu jumlahnya berapa begitu. Tapi kalau positivisme misalnya ini sudah sampai pada misalnya pengaruh begitu. Pengaruh sertifikasi terhadap kesejahteraan guru misalnya begitu. Nah,
kita melakukan eksperimen baik guru yang sertifikasi dengan guru yang tidak sertifikasi, itu perbedaannya apa? Pengaruhnya, hubungannya bagaimana? Apakah guru-guru yang sertifikasi itu mempunyai semangat yang lebih tinggi atau mempunyai motivasi tinggi di dalam mengajar dan cara mengajarnya misalnya lebih baik? Nah, jadi positifisme itu biasanya penelitiannya berbentuk kuantitatif dan mencari hubungan, mencari pengaruh gitu ya. Nah, berbeda dengan post-positivisme. Post-positivisme itu adalah penelitian yang bersifat holistik, utuh, dinamis, tidak tetap, dan kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna, dan terikat nilai. Nah, ini cara berpikirnya induktif, begitu. Berbeda kalau penelitian deduktif itu biasanya adalah dari yang umum-umum itu diambilkan kesimpulan yang khusus. Itu deduktif. Tapi kalau induktif itu hal-hal yang khusus lalu kita tarik menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Itu cara berpikir induktif. Oleh karenanya kalau post-positivisme misalnya mencari makna sertifikasi misalnya untuk guru itu tidak hanya sekedar menambah kesejahteraan. Selain menambah kesejahteraan, misalnya menambah motivasi guru. Karena guru nggak usah mencari sambilan, dengan sertifikasi misalnya sudah cukup. Dengan sertifikasi bisa menambah motivasi belajar, misalnya seperti ini, kuliah, dan lain sebagainya gitu. Jadi realitas sertifikasi itu apa namanya ya? Kompleks gitu, diceritakannya kompleks, ditelitinya kompleks. Ternyata sertifikasi itu selain menjadikan guru secara motivasi dalam mengajar, juga menjadi motivasi bapak-bapak yang ingin nikah lagi karena bisa memberi nafkah 2 istri misalnya begitu. Contohnya gitu. Wah, Mbak, Contoh yang baik bapak-bapak ini bisa dibagi 2 gitu. Misalnya begitu gitu. Jadi dulu itu ternyata hubungan sertifikasi terhadap keinginan poligami misalnya untuk para guru laki-laki kan misalnya begitu. Ada penelitian kayak bisa disampaikan ini. Jadi topik sertifikasi bisa didekatkan dengan 3 perbandingan filsafat dan juga bisa menemukan kesimpulan yang berbeda-beda. Itu dari 3 pendekatan ini. Nah, ini gambaran positivisme. Ya hanya menggambarkan saja gitu. Takdir lah. Kenapa dia miskin misalnya? Takdirnya melarat yuk meneh gitu. Ya karena masyarakat desa itu di desa itu masyarakatnya miskin gitu ya. Ya hanya menggambarkan ada rata-rata masyarakat desa itu miskin karena pendidikannya tidak tinggi. Cara berpikir. Misalnya begitu ya, udah hanya menggambarkan itu. Tapi berbeda dengan positivisme. Kenapa di desa itu miskin? Karena di desa tidak mempunyai pendidikan yang tinggi untuk bagaimana cara bercocok tanam yang baik, yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh orang kota, dan cara pemasaran yang tidak bagus misalnya. Sehingga hubungannya sangat erat petani yang mempunyai kecerdasan untuk memasarkan dan memelihara hasil tanamannya akan bisa menjadi kaya. Kalau yang prapositivisme, ya dong di desa ya pendidikannya nggak tinggi ya maka miskin misalnya, hanya begitu saja. Tapi kalau positivisme ini bisa hubungan antara petani yang mempunyai pengetahuan dalam pemasaran dengan kesejahteraan misalnya begitu. Berbeda dengan ini post-positivisme. Post-positivisme itu adalah ketika kita meneliti ya, itu tidak hanya yang tergambar misalnya tadi sertifikasi yang saya ini kan alam ini ya. Misalnya inilah saya gambarkan. Kenapa air laut itu? Jenengan kalau dengan Purwodadi kan sering lihat laut ya. Yang lautnya yang dekat mana kalau Purwodadi? Rembang ya. Mau lihat laut itu ke Rembang ya.
Nah, Ya, Rambang. Ya, Rambang. tapi Parah. air laut ya biru biasa ya. Tapi kalau kita ke mana misalnya ke Karimun Jawa gitu, air laut itu warnanya tuh nggak hanya biru Bapak Ibu atau misalnya coklat gitu ya. Kalau di sampai pantai udah kotor jadinya coklat misalnya. Tapi air laut itu warnanya bisa macam-macam, bisa biru, hijau, terus hijau muda, bening, saking beningnya, terus ada hitam juga begitu. Nah, kenapa warna air laut itu bisa berubah-ubah? Karena ada makna yang makna lain begitu ya, makna lain bahwa sesuatu tidak hanya apa yang tampak, tapi yang tampak itu adalah bagian dari yang tidak tampak gitu. Jadi kenapa misalnya seseorang mempunyai karakter B karena orang itu pada dasarnya lingkungannya seperti ini. Jadi kenapa siswa tersebut introvert gitu ya atau tertutup karena selain memang wataknya begitu, tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain kenapa siswa itu menjadi introvert misalnya begitu. Jadi makna yang dicari di dalam penelitian kualitatif. Nah, itu. Jadi beda ya. Lalu bicara tentang hakikat penelitian. Ini tadi kita mencari data itu sebetulnya bukan seharusnya, tapi sebagaimana adanya, bukan seharusnya. Nah, itu. Oke. Apakah metode ilmiah? Nah, ini. Adanya metode ilmiah itu sebetulnya adalah mekanisme cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada struktur logis yang terdiri dari tahapan ini. Dikatakan ilmiah itu sebetulnya mempunyai tiga alasan Bapak Ibu bisa dicatat. Yang pertama adalah rasional, logis dan rasional. Jadi seperti tadi, kenapa dia bisa mendapat Bu Suriah tadi bisa membeli motor karena logis lah. Motor harganya misalnya 20 juta, kasihnya sebulan 3 juta, belum gajinya gitu ya. Jadi menyisihkan 1 juta itu ya logis bisa lah beli motor, bukan karena dapat tuyul baru yang lain itu, gitu Ibu. Itu logis. Jadi ciri-cirinya adalah logis, rasionalis dan logis. Yang kedua empiris, bisa dilihat Bapak Ibu, bisa dilihat, artinya empiris itu kan bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar gitu kan, bisa diraba begitu. Itu empiris namanya. Jadi tidak meneliti misalnya hal-hal yang gaib gitu. Itu susah juga kalau mau diilmiahkan begitu. Itu. Jadi misalnya meneliti tentang keberadaan jin di rumah hantu misalnya. Ya susah juga kita gimana itu ya. Karena tidak bisa dilihat gitu kan. Jin itu orang-orang tertentu misalnya bisa melihat gitu. Nah, yang ketiga sistematis. Nah, ini yang termasuk sistematis Bapak Ibu. Jadi urutan sistematisnya ini. Jadi ada 3 kriteria tadi dikatakan ilmiah, logis, terus apa lagi? Empiris, sistematis. Nah, ini yang termasuk sistematis ini. Oke. Nah, ini karakteristiknya. Tadi juga sudah Bapak Ibu ketahui bahwa penelitian ilmiah itu intinya adalah bersifat kritis analitis, bersifat logis, bersifat objektif yang tadi sudah saya bahas. Objektif itu artinya adalah dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula.
itu bisa didifusikan, ada namanya inovasi difusi. Jadi kalau kita mendapatkan satu pengetahuan baru itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga bisa dilakukan oleh yang lain gitu. Nah, lalu konseptual ya dan bersifat empiris. Tadi ini sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi Bu, pola pikir metode ilmiah yang tadi saya katakan, kalau penelitian kuantitatif itu polanya deduktif, tapi kalau kualitatif itu induktif. Nah, pola pikir dalam metode ilmiah induktif itu adalah pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Ini cara berpikir induktif. Sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang induktif Bapak Ibu. Yang induktif misalnya saja ini. Tumbuhan akan mati. Ini kan khusus. Karena tumbuhan itu kan khusus Bapak Ibu. Lalu akan mati. Hewan juga khusus kan? Itu mati juga khusus. Lalu dari hal-hal yang khusus, maka cara berpikir induktif kita menyimpulkan bahwa manusia, semua makhluk hidup akan mati karena tumbuhan, hewan, manusia itu termasuk apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Ini berpikir induktif. Nah, sedangkan deduktif, semua manusia akan mati. Taka adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah Taka akan mati. Nah, dari dua cara berpikir ini menurut Bapak Ibu ya, itu yang menimbulkan pengetahuan baru mana? Yang Taka itu ya, Ibu. Taka. Ya? Mana? Yang dapat Taka itu nama orang atau apa ya? nama. Taka. Mau diganti Bu Surya? Ya. Surya adalah manusia, maka Surya akan Oh, berarti nama orang itu ya. nama orang gitu. Udah ngantuk Ibu. Sudah ngantuk. Ya, padahal ini pembahasan ini harus bisa dipahami karena cara berpikir. Nanti penelitian itu mulainya dari sini, begitu. Nah, jadi cara berpikir dua ini itu akan mempengaruhi kita dalam meneliti, Bapak Ibu. Yang termasuk pengetahuan yang baru yang mana? Yang bisa memunculkan pengetahuan baru? Induktif. Yang mana? Induktif. Iya, karena kesimpulan ini akan berlaku umum kan? Iya. Semua makhluk hidup. Iya, jadi kita akan mendapatkan pengetahuan baru bahwa semua makhluk hidup akan mati. Gitu. Tapi kalau ini semua manusia akan mati kan sudah jelas. Lalu Taka itu manusia. Ya maka Taka akan mati. Apakah ini menjadi pengetahuan baru? Tidak. Oke. Ini dengan kayaknya ya. Padahal ini bicaranya agak berat ini. Ada yang tidur, Bu. Sudah siap kopi ya? Sudah pada tidur? Aduh. Sudah siap kopi. Kopi. Bu. Kopi break. Saya kemarin malam itu Google Meet itu sampai jam 11:30 bimbing 7 mahasiswa. Padahal saya baru datang dari Tegal. Saya ngajar 2 kelas sambil bimbing 7 mahasiswa. Selesai 11:30, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Ini besok juga masih ada rapat, ada nguji juga. Nah, itu nguji disertasi ada 450 halaman belum saya baca. Biasanya nanti saya tidur dulu, nanti malam saya bangun baru saya baca. Gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ini mempengaruhi metode penelitian kita. Tadi, kalau yang kuantitatif yang mana nih? Ini yang lain ditutup tidur semua kah? Masih. Mungkin. Kopinya
Boten, Bu. Masih stay, Bu. Kopinya disiapkan, kopinya. Stay, Bu. Masih Buat eksis. susu Iya. harus Ini yang masuk, Sambil mbek ngopi, Bu. Iya, ambil kopi. yang Saya masuk suka 35. kopi, tapi jangan pakai gula, Pak. Kalau pakai gula Hmm. nanti nggak bagus juga katanya. Jadi saya biasa ngopi tapi nggak pakai gula. nggak bagus buat mata. Oke, Ora nggo gula pahit. iya, justru yang bagus itu yang pahit-pahit, manis-manis itu kadang juga nggak bagus, Pak. Oke. Tadi kalau penelitian kualitatif ya, itu menggunakan cara berpikirnya induktif atau deduktif? Yang induktif. Iya, betul. Induktif. Itu Betul. Jadi kalau yang kualitatif itu menggunakan yang Induktif. karena dalam penelitian kualitatif itu Bapak Ibu nanti yang harus dipahami adalah tesis itu berbeda dengan skripsi. Ini yang agak susah nih. Bapak Ibu ingat kan waktu Bapak Ibu daftar tes itu ada acara lain kan saya? Acara apa coba? Karantina ya waktu itu ya. Nah, karena apa? Karena tesis itu berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi itu levelnya dengan kerangka kualifikasi kurikulum nasional itu KKNI itu levelnya hanya level 7. Jadi hanya membuktikan kalau skripsi. Maka biasanya menggunakan misalnya apakah teori ini terbukti? Misalnya apakah guru mempunyai peranan dalam meningkatkan siswa? Oh iya, di mana itu terbuktinya? Di Purwodadi. Kalau misalnya di Purwodadi terbukti peranan guru meningkatkan motivasi siswa, apakah bisa diterapkan di Demak misalnya? Oh bisa, ya udah hanya ingin membuktikan itu KKNI level ke-7. Buktikan. Tapi kalau jenengan itu sebagai mahasiswa pasca magister itu sudah pada level 8. Di mana level 8 itu mengembangkan selain motivasi, selain peranan guru apa saja sih yang mempengaruhi motivasi siswa? Perhatian orang tua, suasana belajar, budaya sekolah, misalnya lingkungan tempat belajar. Maka dikembangkan lagi tidak hanya peranan guru, tapi kita mengembangkan motivasi yang mempengaruhi apa saja. Selain peranan guru, maka ada tadi lingkungan, belajar, sekolah, lalu Perhatian orang tua. Nah, itu namanya dikembangkan nih Bapak Ibu. Jadi jangan hanya menceritakan saja yang tadi seperti prapositivisme, di mana hanya menceritakan saja apa yang dia lihat, tapi tidak mencari makna. Nah, mencari makna dari realitas itu kan disebut mengembangkan. Begitu. Nah, kalau S3 itu tingkatannya level 9, menemukan. Begitu. Maka ujian program dokter disebutkan promosi, pembimbingnya dinamakan promotor, yang ujian dinamakan promovendus. Karena pembimbingnya itu namanya tim promotor, dia akan mempromosikan temuan baru dari promovendus. Karena S3 itu menemukan teori baru, maka disebut promovendus yang sedang ujian S3. Sedangkan yang menguji disebut yang membimbing disebut promotor karena sedang mempromosikan temuan baru yang sudah dihasilkan, begitu. Nah, maka Bapak Ibu harus siap pada level ke 8. 8 itu. Bedanya apa 8 dengan 7? 8 mengembangkan, Kembangkan. 7 membuktikan. Menceritakan. Tidak Cuma mencari membuktikan makna. Oke. Maka tidak mungkin orang itu akan bisa menemukan kalau dia tidak
membuktikan dulu, setelah itu mengembangkan, baru menemukan hal yang baru. Begitu. Nah ini saya lanjutkan. Pengetahuan apa yang disebut sains gitu ya, itu sebetulnya produk dari penelitian, bahasa mudahnya begitu. Jadi kenapa Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan nih? Misalnya, Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan tentang sebuah hadis saja, itu kan menjadi pengetahuan buat kita karena kita melihat bahwa hadis itu benar, misalnya asbabul wurudnya. Misalnya begini, di dalam hadis itu hadis apa? Tentang marah ya. Janganlah kamu, misalnya itu makalah atau hadis. Janganlah kamu mengambil keputusan dalam keadaan marah gitu. Ada kan yang kayak gitu kan ya? Ada. Janganlah kamu mengambil keputusan dalam keadaan marah. Itu teori ya, pengetahuan loh. Misalnya. Kenapa gitu ya? Karena sudah beberapa kasus orang yang mengambil keputusan dalam keadaan marah misalnya, itu dampaknya tentu akan jelek gitu ya. Nah, tentu ketika menyimpulkan bahwa jangan mengambil keputusan dalam keadaan marah, itu kan meneliti dampak-dampak orang yang mengambil keputusan dalam keadaan marah, lalu menyimpulkan menjadi sebuah pengetahuan orang yang dalam keadaan marah tidak boleh mengambil Keputusan. banyak pengetahuan lain, misalnya teori misalnya bahwa ada teori behaviorisme, ada teori ini yang dari pendidikan kan banyak kan gitu, dan rata-rata dari pendidikan. Misalnya teori Bloom, C.S. Bloom. Teorinya Bloom itu ada 3 ranah pembelajaran, itu apa aja? Kognitif, Afektif, psikomotoris. Jadi ketika Bloom itu mencetuskan teori kognitif, afektif, psikomotorik, tentu dia sudah melakukan penelitian. Begitu. Nah, jadi yang saya katakan bahwa pengetahuan itu didapatkan setelah setelah melakukan penelitian. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Saya ada slide-nya. Oke. Nah, ini fungsinya. Kalau kita sudah mempunyai pengetahuan yang nanti di bab 2 teori itu ya, kita bisa meramalkan gejala atau memahami hakikat dari gejala dan meramalkan kejadian yang akan datang. Misalnya teori tentang hujan. Hujan itu misalnya ciri-cirinya adalah ketika mendung akan hujan misalnya begitu. Walaupun sekarang itu mendung tak berarti hujan gitu, tapi rata-rata namanya mendung itu juga akan hujan gitu kan misalnya. Nah, dari situlah kita melihat gejala. Oh, mendung nih. Oh, mendungnya di sana, anginnya dari mana? Di sana sudah hujan, nanti anginnya ke sini. Kayaknya di sana sudah gelap, maka nanti pasti hujannya sampai ke sini misalnya gitu. Lalu memahami hakikat dan gejala. Kenapa bisa hujan? Karena lalu itu karena panas yang dibawa angin, lalu panas itu menjadi butiran-butiran air gitu kalau secara pengetahuannya gitu ya. Oke, jadi bukan hanya sekedar misalnya kenapa hujan, takdir gitu, bukan sekedar itu gitu. Langsung ambil enaknya saja. Lah ya, propositivisme. Kalau itu sudah selesai itu. Nah, meramalkan kejadian yang akan datang. Ini kalau hujannya kayak gini menimbulkan angin misalnya. Anginnya itu bentuknya angin apa gitu kan, misalnya angin puting beliung atau apa gitu. Lalu mengendalikan gejala. Oh, kalau seperti ini misalnya, maka harus siap-siap seperti ini, harus ada apa gitu. Antisipasi apa. Nah, ini. Oke.
Maka ciri ilmu pengetahuan kalau kita mau melakukan penelitian itu ada objek kajiannya, ada pendekatannya, dan tentu sistematis lagi-lagi menjadi ciri khas dari metode ilmiah dan juga bersifat universal, diakui. Hubungannya apa gitu ya antara penelitian dengan pengetahuan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengetahuan dihasilkan dari penelitian. Oke. Kita akan bahas tentang klasifikasi penelitian ilmiah dan paradigma penelitian pendidikan. Ini klasifikasi penelitian ilmiah itu berdasarkan bidang ilmu, bisa berdasarkan pendekatan yang dipakai, bisa klasifikasi penelitian yang berdasarkan tempat pelaksanaan atau ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Ini agak mudah kalau saya menjelaskan tentang ini. Bentar. Kelihatan Bapak Ibu? Belum Ibu. Masih. Keren, Bu. Bentar. Saya agak bingung kalau pakai Google Meet memang. Bentar. Kadang macet-macet kok. Iya, Google Meet itu agak susah. Tapi kalau Zoom itu harus apa namanya? Ini kan susah, nggak muncul-muncul. Zoom kemarin nggak bisa nyambung terus. Nggak mau. Ini sinyal atau apa, saya nggak paham. Oke, saya lanjutkan yang tadi saja. Sebenarnya saya mau kasih tahu tentang ini, apa namanya, penelitian beberapa. Kelihatan? Belum. Kok malah ini? Belum kelihatan. Susah ini. Kelihatan fotonya. Sinyalnya. Data laut karena, Bu. Kalau ini hilang wajah saya. Sudah muncul. Sudah ya? Sudah muncul, Oke, Bu. saya lanjutkan lagi ini aja. Oke, paradigma penelitian. Paradigma itu sebetulnya kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan penelitian terhadap ilmu atau teori. Ini yang tadi filsafat itu loh. Filsafat itu kan membuat filsafat pra-positivistik, filsafat positivistik, dan post-positivistik. Ini sebetulnya adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti. Jadi, misalnya kalau kita melihat sebuah fenomena nih, kalau orang penelitian kan begini nih, misalnya kita melihat ada anak nun sewu, sebetulnya nggak boleh bilang nakal ya. Tapi misalnya saya mau membahasakan yang lebih mudah, ada siswa kita itu nakal begitu. Beling banget di kandani kira nggugu. Paham ya, rak nggugu ya? Sakar. Tidak mau Nurut ya. Itu kalau kita mengatakan bahwa ancen bocah gawan bayen ngono kok dia kandani ora bakal nurut gitu. Itu menurut Bapak Ibu, itu cara berpikir kayak gitu itu termasuk yang mana? Apa? Pra
Prapositivisme. Oke. Tapi kalau saya mengatakan bahwa kenapa ya anak itu kok bisa ndablek banget, nakal banget, kira-kira ada hubungan apa ya, ada pengaruh apa ya, itu apa? Positifisme. Positivisme. Tapi kalau ternyata nakalnya dia itu sebetulnya hanya bentuk protes atau bentuk ingin diperhatikan. Itu apa? Positivisme. Alhamdulillah sudah paham. Nah, kira-kira cara berpikir jenengan itu masuk ke yang mana itu? Tarata prapositif. Tengah-tengah. Kawan bayi. Bayi. Tengah-tengah yang pertama, Mas, kawan bayi ngono kuwi. Ya, itu umum itu. Saking dableknya itu. Lah iya, berarti kan kita tidak mau maka kalau orang kayak itu ya penelitiannya ya tadi Bu, hanya menggambarkan bocah kuwi nakal ngono tok. Dablek dikandani ora iso misalnya begitu tok. Nah, itu maka apa ya? Ini tadi dijelaskan ini. Kan untuk menjawab masalah dan penyelesaian tujuan penelitian sesuai dengan karakteristik data yang akan dikumpulkan dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman peneliti mengenai masalah penelitian, apa yang akan dipecahkan melalui penelitian, tujuan apa yang akan dicapai, dan bagaimana karakteristik data yang akan dikumpulkan sangat penting sebelum menetapkan paradigma yang akan dipilih. Kalau Bapak Ibu tadi memilihnya itu bocah kuwi ndablek, yo wis datanya ya data-data kenakalan dia aja. Gitu loh. Kenapa dia dikatakan nakal? Ya karena cici Kawan bayi. Nakali koncone usil. Ya kayak gitu aja datanya yang dicari. Begitu. Bukti fisiknya aku ya. Beda kalau misalnya dia itu nakal gitu ya. Kenapa nakal? Mungkin orang tuanya sering marahin, misalnya lingkungannya tidak mendukung misalnya. Berpengaruh dengan lingkungan. Itu berarti positif. Beda. Ibaratnya paradigma penelitian merupakan alat patok atau pisau bedah yang akan digunakan peneliti untuk membedah hutan masalah penelitian. Jenis dan karakteristik hutan masalah akan mengarahkan peneliti dalam memilih alat atau potong atau pisau bedah tertentu. Jadi, kenakalan siswa itu bisa Bapak Ibu teliti dengan 3 model tadi. Hanya dilihat kenakalannya, dicari hubungannya, atau dilihat makna kenakalan anak itu. Begitu. Dan biasanya guru-guru yang sukses itu memecahkan masalah itu yang mana? Positivisme. Karena ternyata ada anak yang nakal, tapi justru dia itu cerdasnya luar biasa. Kita sering melihat video-video yang mengesankan kan, ternyata anak nakal itu dia hanya butuh perhatian dari guru, butuh supaya dia diakui. Perhatikan. Nah, itu. Nah, konsep dasar paradigma penelitian itu digunakan untuk menyebut, referensi penelitian digunakan untuk menyebut paradigma beragam, ada yang menggunakan paradigma, tipe atau desain, belum lagi dikacaukan dengan metode. Ini susah keterangannya, tapi itulah tadi yang saya jelaskan. Nah, paradigma penelitian kualitatif ya, penelitian yang berisi pandangan-pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas, hakikat, dan esensi. Akar filsafat yang dianut diantaranya adalah fenomenologi dan interaksi simbolik. Fonemena itu di dalam penelitian kualitatif, fonemena itu ada interaksi simbolik gitu ya. Ada makna interaksi, makna mana simbol-simbol itu mempunyai interaksi, mempunyai makna. Maka aktivitas kerja di lapangan itu ada etnografis, grounded. Ini pendekatan-pendekatannya Bu, grounded nanti kita bahas di sini. Nanti bingung juga kalau jenengan ke sini. Nah, tadi kuantitatif tadi dia memprediksi saja, mencari hipotesis. Hipotesis itu apa sih?
jawaban sementara. Ini yang kuantitatif. Kalau yang ini tadi yang kualitatif. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Ibu lebih paham baca ini apa penjelasan saya? Penjelasan saya ya. Nah, ini. Maka ada yang terakhir itu adalah paradigma penelitian kuantitatif kualitatif yang disebut memadukan atau campuran. Maka disebut penelitian R&D combination gitu. Nah, itu. Jadi R&D, research and development itu adalah penelitian yang menemukan produk baru atas revisi produk sebelumnya yang tidak efektif, misalnya ada kekurangan, lalu kita mau membuat produk yang baru, memperbaiki dari produk yang sebelumnya. Menambahkan. Oke. Sampai sini, sekian. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, maaf Bu, izin bertanya. Nanti kemungkinan kan setelah ini nanti kan kita luring ya Bu. Ya, itu nanti yang di aplikasi kita apakah cukup berupa makalah berupa PowerPoint atau kita siapkan biar nanti PowerPoint kita tampilkan itu Bu. Begini, apa namanya? Kita juga belum memastikan luring ya. Luringnya itu kan terjadwal 2 kali, sebelum UTS dan sesudah UTS. Jadi selama tidak luring gitu ya, Bapak Ibu siapkan makalah. Jadi ada 2 Bu yang dibuat, 1 bentuk makalah. Yang kedua adalah PowerPoint-nya ketika presentasi. Jadi yang dikumpulkan ke dosen itu 2. Presentasi itu nanti yang ditayangkan adalah PowerPoint, tapi yang di selain itu selain PowerPoint adalah makalah. Gitu. Jadi tetap buat dua-duanya. Karena kalau makalah dipresentasikan suwi Pak, biasanya jenengan ki moco tok gitu loh. Nah, misalnya makalah 15 lembar, turu kabeh jenengan moco. Gitu. Maka untuk menjembatani tadi yang 15 lembar jenengan tetap harus bikin PowerPoint. Nah, saya nggak tahu Prof. Mahmud Karom biasanya punya luring. Entah luring di Semarang atau luring di Purwodadi, saya nggak tahu. Gitu. Jadi nanti dihubungi saja Pak Sidik. Mau luring atau mau daring. Tapi semuanya tetap buat, mau luring mau daring tetap buat makalah, tetap buat PowerPoint. Begitu. Nah, kalau misalnya mau luring juga nanti Pak Direktur itu ditanya saja. Misalnya Prof mau kuliah, kami dari kelas Grobogan semester 1 atau kelas Purwodadi semester 1. Yang benar itu Grobogan ya kabupatennya ya? Iya Ibu. Saya itu kadang lupa. Grobogan. Jadi dari kelas Grobogan itu mau misalnya Prof ini kami dari kelas Grobogan semester 1 karena ada semester 3 kan di Grobogan. Misalnya Prof ngersakake badhe luring napa badhe daring. Tapi yang sudah dijadwalkan itu daring 1 semester 2 kali Prof. Gitu. Yang terjadwal. Itu penting. Berarti yang lainnya ada lagi? Yang lainnya daring. Putus-putus ya? Yang lainnya daring. luringnya 2 kali.
Ya, Pak Edi Sumanto mana? Gimana Pak Edi? Ya Bu, terima kasih izin bertanya. Dari sedikit materi yang dapat saya tangkap, itu untuk pola pikirnya Rocky Gerung itu termasuk apa aja? Dalam setiap dia tampil kok sulit memahami. Gimana Pak? Untuk itu pola pikirnya Rocky Gerung itu toh seperti apa itu? Itu kok sulit sekali untuk Pola pikirnya siapa? Rocky Gerung. Kok setiap dia tampil itu kok sulit sekali memahami apa yang diucapkan, itu termasuk Prof. Sidro. dari ketiga Tok- Rocky Gerung, tokoh yang di TV One anu itu setiap loh. muncul itu loh Bu. Kok sulit dari ketiga tadi, dari ketiga apa sebutan tadi itu termasuk yang mana? Kok sulit sekali kelihatannya untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu. Saya Biasa. malah belum paham Pak, belum ini, Oh gitu. belum nonton gitu, belum terlalu familiar gitu. Oh gitu. Tapi kadang orang itu kan bukan sekedar filsafatnya ya Pak, bukan sekedar filsafat, tapi juga cara berpikir. Nanti kan Bapak juga ada apa? Nanti kalau sudah ketemu Prof Karon deh, filsafat itu dia kan akan mengajarkan filsafat ya. Jadi nanti ada memang apa cara orang yang berpikir apa selain logis empiris tadi, ada yang bahasanya apa ya, orang yang bisa melihat gitu ya. Itu kan dipakai nih Pak, otak kanan kan, otak itu kan ada otak kanan dan otak kiri. Jadi kalau otak kanan, orang yang lebih cenderung otak kanan itu, maka ketika dia berpikir itu juga pendekatannya tidak hanya empiris dan logis, tapi selain itu di balik empiris dan logis dia juga mengetahui hal-hal yang tidak hanya secara empiris logis. Jadi hal-hal yang mungkin kita katakan gaib gitu loh Pak, gitu loh, hanya begitu. Nah itu. Dan memang betul bukan masalah gaib ini atau tidak, itu sebetulnya kan kita juga bisa melihat ilmu titen gitu ya, ilmu titen itu. Jadi orang mengatakan kayak Gus Dur gitu ya, Gus Dur itu dikatakan sulit kan cara berpikirnya misalnya, lalu Gus Dur itu Kak walaupun misalnya lagi tidur tapi ketika bangun dia bisa nyambung gitu. Sebetulnya itu juga bukan karena Gus Dur, selain dia punya kemampuan lain ya, sampai dikatakan wali ke-10 begitu. Tapi Gus Dur itu mempunyai kekritisan yang luar biasa gitu. Kekritisan yang luar biasa adalah misalnya menghubungkan ini, kalau misalnya nih saya karena kuliah saya itu di UNES, di UNY gitu, orang-orang sistematis, maka cara berpikir saya itu sudah diketahui. Oh, kalau orang pendidikannya di sini, buku bacaannya ini, pasti cara berpikirnya adalah seperti ini. Karena ketemu guru-gurunya juga seperti ini. Kayak pondok pesantren salaf misalnya, itu kitab-kitabnya apa yang dipelajari. Jadi ya cara berpikirnya kan juga dipengaruhi misalnya kitab yang dipelajari, kitab-kitab modern, kitab-kitab pemikiran ulama modern misalnya pada saat itu seperti apa. Misalnya kayak Imam Syafi'i itu juga ini kan dia mengalami dua pemikiran yang berbeda ya, sampai ada kaul jadi kayak gitu Pak. Itu jadi pemikiran itu kadang juga nggak permanen kok Pak, nggak permanen begitu. Nah itu. Jadi bukan hanya sekedar 3 filsafat itu, nanti kan ada materialisme gitu kan, mistisme gitu-gitu di dalam filsafat. Orang itu seperti itu cara berpikir. Enggak, orang itu berpikir itu dalam kehidupan walaupun dia memang punya yang ibarat tadi watek ya, watek itu kan ya tadi kita menggunakan otak itu di mana gitu. Itu ada otak itu di Gawang Ngurah gitu ya.
itu sebetulnya cara berpikir kita tadi, otak kanan atau otak kiri, lalu lingkungan kita, lalu buku-buku yang kita baca itu pasti akan sangat mempengaruhi. Ulama-ulama itu, Al-Ghazali juga mengalami beberapa perubahan cara berpikir juga, gitu. Itu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang, misalnya orang otak kanan nih, orang otak kanan itu kita sulit memahami. Tapi buat orang yang sama-sama otak kanan, ya nggak sulit, gitu ya. Ada orang kayak gitu ya. Cara berpikirnya begitu ya, enak aja ngomong apa-apa dianggap gampang semua gitu. Otak kanan kan biasanya kayak gitu, maka orang otak kiri itu biasanya nggak nerima, kok bisa ada. Tapi kalau sesama orang otak kanan, yuk tune in aja Pak. Koyo ngono dipikir misalnya, nggak mau dibuat ribet. Saya. Oke Pak Bayhaki, silakan. Pak Bayhaki masih ditutup speakernya, nggak dengar. Dibuka dulu, nggak kedengeran. Maaf Bu, lupa Bu, maaf. Iya, lupa ya. Silakan, ya, terima kasih. Sedikit bertanya tadi tentang filsafat penelitian. Tadi kan seperti dipetakan ya Bu, ada 3, mulai dari positivisme dan post positivisme. Yang saya tanyakan itu, apakah dalam filsafat penelitian itu kita harus memilih salah satu atau bisa dikombinasikan? Misal, ketika kita akan meliti anak yang nakal, kita bisa mendeskripsikan itu nakalnya itu kenapa, kemudian kita bisa memasukkan positivismenya itu, yaitu dengan pengaruh atau tindakan-tindakan sehingga membuat anak itu tidak nakal. Apakah bisa dikombinasikan seperti itu? Apakah atau memang harus disekat-sekat, harus dipilah-pilah salah satu saja? Terima kasih. Iya, bisa Pak. Tadi kan ada yang namanya kalau positivisme itu penelitian apa? Kuantitatif. Iya kan? Lalu kalau post-positivisme penelitian kualitatif. Lalu selain penelitian kualitatif-kuantitatif itu ada penelitian R&D. Nah, penelitian R&D itu campuran. Campuran maksudnya ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Untuk menghitung apakah produknya berhasil atau tidak, uji cobanya menggunakan pendekatan kuantitatif, dihitung begitu. Terima kasih. Oke. Siapa lagi nih yang mengangkat tangan? Pak siapa? Ahmad. Siapa tadi? Bu. Yang mengangkat tangan. Pak Ahmad Mudafir, silakan. Oh ya Bu. Bertanya tentang metode penelitian, strategi yang bagaimanakah untuk menentukan sebuah, nanti ketika kita mungkin belum saatnya kita memikirkan itu, tapi strategi yang bagaimana untuk menentukan sebuah judul, terus metode penelitian yang bagaimana, Bu Sari yang hits itu loh, yang bagaimana itu. Hits kayak anak muda aja sih Pak. Masih anak muda Bu. Oke. Kan saya mantan muridnya Ibu. Yang tren gitu ya. Ya begitu. Oke. Kita akan lihat topiknya Pak. Topiknya itu cocok untuk didekati dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ya, satu itu. Yang kedua tujuannya. Kalau jenengan tujuannya untuk mencari makna, ya maka gunakan pendekatan penelitian kualitatif. Misalnya jenengan inginnya adalah bahwa ketika meneliti anak yang nakal itu kita tidak hanya bicara apa saja kenakalannya, pengaruh kenakalannya apa, makna kenakalannya itu apa misalnya. Itu juga bisa penelitian kualitatif yang interaktif juga bisa. Jadi kita mengkonsep bahwa anak nakal yang disebutkan anak nakal itu sebetulnya dia hanya butuh apresiasi yang tidak tertampung gitu loh, terlalu banyak aktivitas. Nah itu kita bisa menggunakan jadi tujuannya apa? Apakah kita
ingin mengetahui kenapa anak-anak, misalnya anak nakal itu butuh anak nakal itu sebetulnya adalah anak yang cerdas. Maka kan itu harus mencari makna benar-benar nih. Ya, maka kita gunakan. Jadi judul itu mempengaruhi apa? Misalnya kita mau memilih, kita hanya ingin tahu aja sih berapa anak nakal itu lebih banyak di sekolah umum apa di madrasah misalnya. Ya, maka judul kita adalah pengaruh sekolah umum dan sekolah agama terhadap kenakalan siswa. Jadi kita hanya ingin lihat aja anak nakal di madrasah dengan di sekolah lebih banyak mana. Pengaruh kenakalan siswa pada sekolah madrasah dan sekolah umum misalnya. Kita hanya ingin melihat aja. Ya, maka kita menggunakan tadi kuantitatif saja. Filsafatnya tentu positivistik. Tapi kalau kita misalnya makna kenakalan siswa baik pada makna kecerdasan siswa, makna kenakalan siswa, atau misalnya begini, kecerdasan siswa pada anak-anak yang tidak mendekatkan pada kenakalan siswa pada gimana ya? Maksud saya itu gini, buat judul yang sebetulnya anak yang nakal itu cerdas gitu loh. Misalnya kenakalan siswa, bentuk apresiasi kecerdasan siswa yang tidak tertampungi pada anak-anak nakal, yang tidak tertampung pada anak-anak nakal, begitu. Misalnya begitu. Jadi kita ingin melihat bahwa anak-anak nakal itu enggak, anak-anak nakal itu sebetulnya cerdas gitu, hanya kurang apresiasi, misalnya begitu. Nah itu. Jadi bukan trennya apa. Jenengan mau sampai mana? Kalau jenengan hanya S1, maka hanya itu begini saja. Pengaruh kenakalan siswa terhadap kecerdasan misalnya. Gitu. Tapi kalau kita mau itu S1, tapi kalau kita S2 kan tadi mengembangkan. Tentu kita butuh sampai pada apresiasi yang tidak bentuk kecerdasan anak nakal yang tidak tertampungi apresiasi, tidak bentuk kecerdasan pada anak-anak nakal yang tidak tertampungi apresiasinya, misalnya begitu. Misalnya topiknya begitu. Maka kita akan melakukan pendekatan penelitian positivistik, post positivistik. Gitu. Bisa dipahami? Ji, bon, alhamdulillah. Jadi tergantung tujuan penelitiannya juga. Jadi tergantung tujuan penelitiannya, maka kita menggunakan filsafat apa kedua, dan juga tergantung judulnya. Jadi tujuan itu akan mempengaruhi judul dan mempengaruhi cara berpikir. Dah begitu. Simpulannya itu. Gitu. Misalnya kalau kita hanya mau melihat gini Pak Ahmad. Siapa yang tadi yang tanya? Misalnya kita hanya ingin gini. Contoh gampangnya aja lah. Yang gampang-gampang aja. Kalau bapak-bapak itu melihat kenapa istri saya itu sering ngambek gitu ya. Bentuk kejengkelan istri yang sering ditinggal suami misalnya. Tapi makna kejengkelan istri dalam perhatian kepada suami misalnya. Bentuk kejengkelan suami. Nah itu kan gitu. Oh kita itu lihat misalnya istri kita marah-marah. Punya istri Pak. Itu kan bukan karena persoalan dia jengkel saja gitu loh. Karena ditinggal. Karena kurang perhatian. Nah misalnya begitu. Nah itu Bapak paham. Gitu. Intinya dalam pengembangan untuk mencari sebuah yang kita tuju ya, Pak, ya seperti itu. Kasih sayangnya gitu suami. Jadi maknanya itu ternyata kasih sayang istri itu bentuknya adalah kecemburuan dan kejengkelan kepada suami. Saya begitu. Seperti J. Pak Hasani. Ya, seperti
Mau tanya lagi Pak Hani. Ampun itu Bu, udah jam mohon 9. paham Bu. Mboten. Mohon ngantuk. Oke, Ngantuk, Bu. ngantuk. Malah jadi nggak ngantuk, tadi pertama ngantuk. Pak Baihaqi tanya lagi, Pak Imam Baihaqi. Pak Imam Baihaqi, Pak Muhammad Hadririn. Ya, terima kasih Bu. Silakan. Antara penelitian yang kualitatif dan kuantitatif itu apa yang menjadi perbedaan mendasarnya itu apa? Dan hasil dari penelitian kualitatif dan kuantitatif bagaimanakah tingkat keakuratannya? Terima kasih. Wah, ini sudah pada topik kedua ini ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, sekedar saya menjelaskan dulu supaya Pak Hadirin puas. Sedikit puas, jangan puas. Ya, terima kasih Bu. Dikatakan kuantitatif itu bisa kuantitatif ataupun kualitatif itu bisa berdasarkan jenis datanya, Pak. Jadi kalau misalnya penelitian kuantitatif itu kan menggunakan angka dan analisa datanya menggunakan rumus statistik. Judulnya maka pengaruh hubungan itu kuantitatif. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besarkah pengaruh? Seberapa besarkah hubungan? Maka kalau mengatakan seberapa besar kan maka seberapa besar pengaruh, seberapa besar hubungan, itu kan tentu jawabannya apa? Jawabannya kan pengaruhnya sebesar misalnya 5,7%. Misalnya kan gitu, maka datanya kan datanya kan berbentuk kuantitatif. Angka. Berupa angka dan dinamakan kuantitatif. Iya. Tapi kalau misalnya begini, pertanyaannya bagaimanakah gitu kan? Bagaimanakah aktualisasi siswa, bagaimanakah tingkat kecerdasan Siswa. Tingkat aktualisasi siswa yang cerdas, tingkat kecerdasan dalam aktualisasi siswa, atau bagaimanakah aktualisasi siswa cerdas, misalnya begitu. Nah, maka kan kalau bagaimana kan prosesnya, mengapakah siswa yang cerdas, apa latar belakang siswa cerdas melakukan kenakalan di sekolah misalnya. Maka kan pertanyaannya tidak dengan pertanyaannya. Maka kan jawabannya kan tidak dengan angka. Betul kan? Iya. Maka ciri-cirinya bisa juga ciri-cirinya dilihat lagi kalau penelitian kuantitatif itu biasanya pertanyaannya itu seberapa besarkah? Gitu kan? Terus adakah hubungan kayak gitu-gitu. Itu penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif bagaimanakah begitu? Ya, apa sajakah latar belakang, mengapa gitu. Kualitatif penelitian karena pertanyaan bagaimana, pertanyaan mengapa, pertanyaan apa latar belakang misalnya, itu tentu jawabannya tidak butuh singkat. Begitu. Itu. Bedanya itu. Valid mana? Maka di dalam penelitian itu ada namanya reliabilitas dan validitas. Reliabilitas itu keajegan. Validitas itu valid ketepatan. Maka baik penelitian kuantitatif kualitatif mempunyai validitas data, cuma berbeda kalau penelitian kuantitatif itu validitas dan reliabilitasnya itu menggunakan angka, rumus, tapi kalau kualitatif menggunakan perpanjangan penelitian, mengecek lagi sumber data penelitian, gitu. Gitu. Bisa dipahami? Ya, terima kasih Bu. Oke, itu. Tadi terakhir siapa? Selain Pak Hadirin ada siapa lagi tadi? Ada 2. Siapa? Cukup? Cukup. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu bagi kelompok ya.
Pak Konting. Pak Sidik, Pak Konting, membagi kelompok lagi, gitu. Grup lagi. Banyaknya Lagi. grup. Wah, saya malah Banyak. grupnya ini ngajar 7 kelas sudah 7 grup. Yang misalnya semester 1 saya ngajar 5 kelas, grupnya 5. Semester 2 saya ngajar 7 kelas, grupnya 7 gitu. Ini kalau HP saya bisa menangis ini. Jadi terlalu banyak grup. Lah yang sudah lulus grup kelas yang sudah lulus saya sudah mau keluar malah dimasukkan lagi nggak mau ditinggalkan katanya. Lah terus piye ngono iki HP ku mesake tenan gitu. Sabar mudah-mudahan Bu. Iya. Grup yang sudah lulus tahun berapa itu? Tahun 2021. 2008 itu sudah lulus 2018 itu sudah lulus. Itu saya mau keluar ya nggak boleh. Keluar dimasukkan lagi katanya sebagai tetap pembina. Favorit Bu. Desain favorit. Luar biasa. Suwe HP ku sing nesu karo aku, dudu aku sing nesu karo HP. Begitu ya Bapak Ibu, semoga pertemuan pertama ini membuat penjenengan termotivasi untuk semangat mulai mencari-cari topik penelitian. Judul. Gitu. Ya, membuat judul. Bagaimana membuat judul mencari masalah? Karena penelitian itu memecahkan masalah dengan metode penelitian. Mencari masalah untuk diselesaikan dengan metode penelitian. Apa itu masalah? Masalah itu adalah harapan yang tidak sesuai kenyataan. Nah, Judulnya boleh sama. boleh. Oh, iya. Ora oleh, Pak. Wong nanti judul jenengan itu akan dicek kalau sudah ada yang sama nggak boleh di ini. Kadang ono sing ngeyel Pak ning aku. Ini nggak ada yang sama loh Bu, baru persepsi Bapak sudah cek misalnya di Google Scholar belum ngono. Lah terus Bapak menurut siapa? Ya menurut saya Bu, alah persepsi itu kayak gitu kan. Tuh ya. Nggak boleh sama. Nanti kena fabrikasi juga. Kalau tapi kan lokasinya beda. Ini kan ketahuan. Kalau misalnya tesis yang di-download dari internet lalu diajukan ke saya gitu, itu sudah ketahuan karena kita punya checker. Tetap tahu dari dulu tahu. Itu tahu gitu. Satu itu jangan berani-berani. Saya bukan menakut-nakuti. Ada mahasiswa yang coba kayak gitu. Ya kita nggak luluskan Pak. Gitu. Masih sama ya Bu karakternya Bu? Sama. Yang itu karakter itu ya sudah menjadi ciri khas kok gitu. Dan memang begitu. Kita sudah punya aturan-aturan yang sangat ketat untuk tetap menjaga mutu di pasca. Walaupun ya kadang ono kecolongan gitu ya, tapi tetap kita berusaha menjaga. Jadi jangan sekali-kali mendownload tesis yang sudah jadi lalu diajukan ke saya. Gitu. Diberi judul satu-satu. Ya, gitu. Harus original, harus ada pengembangan. Nah, jadi mulai cari masalah. Untuk cari judul itu cari masalah, tapi jangan jenengan yang jadi masalah. Nah. Jenengan yang jadi masalah. Rata-rata begitu soalnya. Kalau saya tanya lah, Ibu itu mau meneliti apa? Saya bingung Bu. Nah berarti jenengan nggak punya masalah yang mau diselesaikan metode penelitian dan jenengan aja jadi masalah sekarang malah gitu ya. Jadi tadi yang saya katakan, mulai merengreng judul yang nanti kita diskusikan dalam perkuliahan kita. Dan syarat mengajukan judul itu diantaranya adalah lulus mata kuliah ini. Karena kalau tidak lulus mata kuliah ini, maka tidak
apa namanya, tidak ini. Ora bersanad tuh. Iya, bentar ini tadi belum masuk. Baik itu ya Bapak Ibu, besok kita sudah mulai diskusi ya. Kelompok pertama, Bapak. Kelompok pertama. Ya, Ibu. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Allah maafi ila fitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada absennya nggak Pak? Terima kasih semuanya. Saya belum bisa absen, nanti di grup saja absennya. Karena kan tadi di admin Sikadu saya belum ada nama jenengan. Karena Saya belum daftar mata pasang Bu, kuliah itu. saya. Gitu. Dan saya coba B1 kelas sore tapi masih kosong, Bu. Ya, nah segera Pak komunikasikan dengan Mas Abil atau Mbak Husnul. Nggih, siap, Bu. Nggih. Terima kasih, saya izin NG. Nggih. Sampai ketemu lagi. Ibu. Ya. Selamat istirahat semuanya. Halo, yang lain sudah ditutup sih. Aku lagi nih tak kakek. Oh, sudah ditutup sih. Yo, siap Pak Koming. Iya Pak. Iki ngene. Halo, he. Halo. Iki iki misale nanti sebelum minggu awak iki kumpul nang kota nang Purwodadi Pondi. Iki masuk ora? Gimana Pak? Ten pundi Pak? Ten pundi Pak? Nang rumah makan di ngono iuran